nang kawa duduk di masjid ni nah kawalah sebarat orang, dapatlah sebarat orang, ada. Ini nikmat yang besar, numpuk rezeki kita. Nah kita ini namanya rezeki, duit banyak, itu dah rezeki. Apakah beramal itu kada berezeki kita? Itu rezeki yang luar biasa. Makanya kita setiap kali kegiatan selalu disertai ibadah. Setiap kegiatan pasti disertai ibadah. Malam ini nuntut ilmu, ibahnya sembahyang tasbih. Malam Kamis sebelumnya melaksanakan pembacaan dalail dulu, baru nuntut ilmu. Malam Selasa sembahyang hajat, baca Yasin, idza waqatil waqiah, tabarak, baru majelis ilmu. Apalah artinya ilmu itu kalau tidak diamalkan? Apalah artinya beramal kalau kada tidak sertai ilmu? Jadi dua ini lain. Orang nano tuh orang ceramah aja ibadahnya, karena tahlil itu kan ada boleh, tahlil itu bid'ah. Jadi kada beramalan, bawiritan sama yang ajak ada. Astagfirullahaladzim. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihatu lima quriyatlah. Al-Fatihatu anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani bin Athaillah Iskandari Muhyiddin Ibn al-Arab bin Budadi al-Buhajiri Allah Ahmad bin Isa al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Banawi ila ruwi imam al-fuqaha Muhammad bin Idris Syafi'i wa khalifati imam an-Nawawi wa Rabi wa ila ruwi Mutawahhid Abul Hasan al-Asy'ari Mansur al-Maturidi Junaid al-Baghdadi khususan ya Allah di ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arif billah Abu Muhammad Amin Badali wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa dhawil huquqi alaina bi anna Allah al-Gharib يتغشاهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأمدادهم وكرم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والونوح والرسل وصلاح الجسد وتوبة النصوح أن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita malam Sabtu yang telah lewat, kita membicarakan tentang jangan jahat sangka dengan Allah Ta'ala pada ketika kita berdoa. Walaupun kada dikabulkan Allah, jangan ada sedikit jua pun merasa kita itu jahat sangka lawan Allah dan merasa lambatnya kabul doa itu. Ada kalanya doa kita itu permintaan kita dikabulkan, tapi permintaan kita diterima aja, tapi dikabulakannya melihat keadaan waktunya, bukan kehendak kita, waktunya itu kehendak Allah. Satu. Dan bisa juga Allah Ta'ala kadang mengabulkan di dunia ini, bisa aja di akhirat. Pokoknya makhaba manidda.
Dan Allah Ta'ala itu mengabulkan apabila syarat-syarat berdoa itu lengkap. Di antaranya pemakan ikhlas, di antaranya lagi berdoa itu dengan yakin. Berdoa itu dengan yakin, di antaranya lagi berdoa itu pemakannya 100% halal. Itu syarat-syarat orang berdoa. Ternyata syaratnya sudah dipenuhi. Karena pada kabul doa itu jangan merasa lambat ika misin, jangan jahat sangka lawan Allah bahwa Allah Ta'ala kadang mengabulkan. Tidak, Allah tetap menerima doa kita, tetapi Allah mengabulkannya waktunya yang tepat untuk kita. Satu, dan bisa aja pulang doa kita tuh dikabulkan diganti di akhirat aja. Melihat keadaan orang itu bisa aja pulang kabulnya doanya itu digantiakan dengan yang lebih baik daripada itu lagi. Pokoknya mahaba manidda. Kita ambil contoh semalam pada pertemuan kita setengah bulan yang telah lewat, doa Nabi Musa alaihissalam. Mengeluh Nabi Musa, Fir'aun itu sangat mengganggu dan putus asa Nabi Musa. Kada ada harapan beriman juga, bahkan hendak membunuh lawan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa berdoa. Apa doa? Keras doa Nabi Musa, keras. Rabbana tumis. Nah, inilah perbedaan antara Nabi kita lawan Nabi. Kalau Nabi Muhammad waktu berhijrah ke daerah Taif, 70-an sahabat yang menyertai Rasulullah, 70 sahabat yang menyertai Rasulullah. Pada ketika itu sampai ke daerah Taif. Sebelum sampai ke daerah Taif, Abu Jahal lebih dulu mengirim surat kepada pembesar-pembesar daerah Taif. Apa sebentar lagi Muhammad akan datang ke daerah kalian. Muhammad adalah pengacau, Muhammad adalah menghinakan datuk nenek kita. Menyembahnya Muhammad itu menganjurkan menyembah Tuhan Allah Ta'ala, sedangkan nenek moyang kita dipadahkannya hina, dipadahkannya bungul. Maka kalian jangan terima Muhammad. Apabila datang Muhammad ke daerah kita, maka ke daerah kalian, maka sambutlah Muhammad itu dengan lemparan batu dan potongan besi. Allahu Akbar. Datang Rasulullah beserta orang beriman 70-an, langsung dilempar dengan batu, ditukuni, sehingga karena batu Rasulullah tuh kena gigi, lemparan batu tuh patah gigi Sabilah, ompong Rasulullah, gigi patah ditukuninya. Rasulullah bilang kepada sahabatnya yang 70-an, orang kada menerima buahnya lawan kehadiran kita. Mereka salah kira, mereka menganggap kita adalah pengacau. Ayo kita pulang, kita dah cari daerah yang lain. Bumi Allah luas saja, daerah Taif kada menerima kita, ke daerah mana kayaknya. Nah itu tuh orang Taif tuh nang supan lawan orang-orang Madinah tuh supannya. Nenek moyangnya kada menerima cakap dia. Rasulullah tuh bertempat tinggal di Taif. Nah, nang kita ambilnya apa? Ceritain perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama pada titel ulul azmi, tapi ulul azminya Rasulullah bersangatan, paling penyabaran. Memang abdalul makhluqina wa abdalul makhluqat. Di tengah jalan Rasulullah sedih, turunlah malaikat Jibril menghibur Rasulullah Muhammad. Mereka tidak menerima kamu Muhammad, mereka kasar lawan engkau Muhammad, mereka melimpar lengan engkau Muhammad. Pilih Muhammad, Allah memberikan tawaran kepada engkau, pilih. Hendak aku teriaki sehingga mereka itu matian, satu, atau engkau kehendaki Allah menawarkan engkau, aku apit di antara dua gunung. Orang-orang Taif itu aku apit di antara dua gunung sehingga mereka itu matian. Kesimpulannya
pembalasan Muhammad teh. Hendak apa ikam? Pilih dua tuh. Rasulullah sambil memusut sakit gigi patah tuh. Jibril, aku tidak menginginkan seperti demikian. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Andai kata mereka itu tahu pada aku ni Nabi, kadinya sakajam itu, kadinya sakasar itu mereka lawan aku. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah mereka yang memerangi aku, mereka yang melempari aku batu. Sudah dilempari, dipintakan ampun pula. Kalau Nabi Musa, nah, dikapung oleh Fir'aun. Musa kepepet jalan di Laut Merah, di tepi Laut Merah. Diwahyukan oleh Allah agar mencampakkan tongkatnya. Dia lempar tongkat menjadi satu jalanan. Fir'aun itu mengapung. Sudah hendak berpaling, tapi Jibril kapung sehingga dikapung oleh Fir'aun sampai di tengah-tengah Laut Merah. Dipegang Nabi Musa jalan tadi menjadi sebatang tongkat. Maka Fir'aun tenggelamlah di Laut Merah. Fir'aun berteriak waktu hendak tenggelam, Musa tolong aku, tolong Musa tolong aku. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Berteriak, tapi roh sudah sampai ke tenggorokan. Tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah. Nah itu perbedaan. Tolong Musa, tolong Musa. Lagi situ jar Musa lagi mengapungi orang terus. Berbeda dengan Rasulullah. Daksur kisah Rasulullah. Jadi bersabar orang nama lawan itu bersabar, nang dilawan itu bersabar. Bilanya mendoakan berbahaya. Bagaimana Rasulullah bijar daksur, nah mengambil pedang. Muhammad, ini pedang di tangan saya. Siapa yang dapat menahan pedang ini Muhammad? Rasulullah berkata, yang dapat menahan pedang daripada engkau hendak membunuh aku adalah Allah. Gemetar daksur, lepas pedang tangan di tangan. Diambil Rasulullah pedangnya. Ini pedang daksur. Siapa yang dapat melepaskan pedang ini daripada terbunuhnya kamu? Daksur menjawab, terkecuali engkau maafi aku ya Rasulullah. Mun kita bang, apakah membunuh Rasulullah? Tidak. Jangan kayak itu lagi kata Rasulullah, jangan. Kada ada mengajak Islam, kada, cuma Rasulullah membiarkan lepas pada. Menangis daksur, aku beriman kepada engkau Muhammad, engkau adalah orang pemaaf. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Bagaimana cerita Rasulullah berhijrah di tengah jalan, banyak kisah-kisah. Perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Fir'aun berteriak tolong lagi situ, tapi daksur minta tolong, ditolongi Rasulullah. Ini adalah sifat pemaafnya Rasulullah, mudah diceritakan tapi sulit dipraktikkan. Nang kita ambil di sini bukan itu. Nang kita ambil di sini Musa berdoa, di mana doa Nabi Musa, Rabbana tumis ala aqwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Hatta yarawul azabal alim. Nabi Musa berdoa, Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Hai Tuhan kami, hapuskanlah harta benda mereka, yakni Fir'aun dan pengikutnya. Ikatlah hati mereka, jangan ada lagi yang beriman hingga mereka melihat atau merasai azab yang pedih. Lalu Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Doa ikam kau kabulakan.
Fir'aun akan kutenggelamkan di Laut Merah. Berapa jaraknya antara doa Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun? Langsung kabulkah? Nangkat ujibat da'watukuma, aku kabulkan doa kamu berdua. Fir'aun Musa lawan Harun berdoa, ku kabulkan, ayo aja akan kubinasakan Fir'aun dan pengikutnya. Jarak lamanya masa berdoa Nabi Musa dengan Nabi Harun, berdoanya itu lama, jaraknya baru dikabulkan 40 tahun. 40 tahun hanya kabul. Apalagi ini kan Nabi, ini Nabi Ulul Azmi, 40 tahun hanya kabul. Kita nggak langsung lah. Jauh mentai kada kayak kapulon jenah apa langsung abang. Besabel. Nang kawa duduk di masjid ni na, kawalah sebaratan orang, dapatlah sebaratan orang, ada. Ini nikmat yang besar, numpuk rezeki kita. Nah kita ini namanya rezeki, duit banyak. Itu dah rezeki. Apakah beramal itu kada berezeki kita? Itu rezeki yang luar biasa. Makanya kita setiap kali kegiatan selalu disertai ibadah. Setiap kegiatan pasti disertai ibadah. Malam ini nuntut ilmu, ibahnya sembahyang tasbih. Malam Kamis sebelumnya melaksanakan pembacaan dalail dulu, baru nuntut ilmu. Malam Selasa sembahyang hajat, baca Yasin, idza waqatil waqiah, tabarak, baru majelis ilmu. Apalah artinya ilmu itu kalau tidak diamalkan? Apalah artinya beramal kalau kada tidak sertai ilmu? Jadi dua ini lain. Orang nano tuh orang ceramah aja, ibadahnya kada tahlil itu kan kada boleh, tahlil itu bid'ah. Jadi kada beramalan, bawiritan sambayang aja kada. Nah, jadi kita jangan salah sangka, jangan salah adab lawan Tuhan. Bahja mengeluh kayak apa? Maka Tuhan berjanji lawan aku. Maka Tuhan berjanji bila takwa tuh hidupnya lapang. Bila cangkal beribadah tuh pajangannya hidup di dunia. Ternyata dah tahun dahulu jar kada membaca suratul waqiah. Tahun ini setiap maghrib membaca idza waqatil waqiah, Yasin, idza waqatil waqiah, tabarak. Rumah tasanda, usaha macet, minyak larang, tambah larang pula, tambah apa? Antrian. Apa nih? Kayak apa Allah Ta'ala nih kayak ini? Janji-janji berdusta, bohong ya Allah engkau. Boy. Kada aham, yang berdua tuh kada aham. Nah itu sering terjadi. Kita dalam hati mengeluh, iktiraf, menyalahkan Allah. Padahal Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan siap mengabulkan doa hambaku apabila hambaku itu mau napa ujarku. Sudah. Jadi kesimpulannya dalam pelajaran yang kita baca ini yaitu jangan selalu la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sika bahwa dhaminalaka al-ijabata fima yahtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jangan merasa ikam lambatnya kabul berdoa itu, lantaran itu ikam sejahat sangka lawan Tuhan. Ikam sedang sudah bersungguh-sungguh berdoa, kenapa Allah kada mengabulkan? Jangan, Allah pasti mengabulkan pada waktu yang dipilihnya, bukan waktu na ikam pilih. Pada waktu yang ia kehendaki, bukan ikam menghendaki berdoa itu kada. Allah melihat keadaan manusia berdoa itu, hikmahnya Tuhan. Amun dikabulakan jar Tuhan ini bah,
kada ingat di malam Sabtu lagi mun dikabulakan teu nya kada ingat di malam Sabtu lagi ngintu aja dan diurusinya. Sudah kita bicarakan dunia ini berat. Kita duduk di sini nah sekali lagi dah. Duduk di masjid i'tikaf mendengarkan bacaan beribadah sembahyang tasbih sembahyang hajat. Kada merasa untung. Kada ada di dalam hati merasa besar tuh ada. Tapi kita bilanya bercari hari tadi dapat 1 juta rasa besar tuh. Rasa besar rasa juta tuh. Nang duduk biar ketinggalan nang kayak biar ketinggalan. Mun ketinggalan nang ini asa kada apa ada merasa rugi. Tapi kalau dunia dibari rasa besar. Tapi kalau nang kayak ini dibari ini luar biasa. Tidak semua orang dibari kayak kita nih. Nang kawa duduk di masjid, kawa i'tikaf, kawa beramal, dipilih Allah kita, luar biasa baikannya Allah Ta'ala. Ulun sudah padakan amun handak sambahyang Jumat nang bawirit ini kesini nya ada masjidnya sudah nang spesial kada sing wiritan ada sudah, jadi tinggal kita memilih aja hendak mewirit kah hendak nang kada kah, sedikit lah menyembalang. Makanya sudah sering ulun sebutkan kalau kita imbah sembahyang tuh jangan kada dibaca Allahullah tuh jangan dibaca ayatul kursi, biar aja orang marabutakan kursinya, kita nang membaca 29 partai cagarnya bisa 30 partai tahun 2009 pemilihan kenapa marabutakan kursi, biar aja kita orang marabutakan kita nang membacanya kursinya. Belum sedikit bayangkan biar tahu ulang lah sudah dipadakan hari Ahad ini ayatul kursi itu turunnya ke dunia ini aja dari loh mahfuz, dari loh mahfuz ke dunia ini begantar aras. Apa artinya aras tuh? Aras itu di atas langit nang ketujuh, makhluk yang paling besar aras. Kalau ditanya orang makhluk nang paling besar ciptaan Allah apa? Ciptaan Allah kan banyak, langit, bumi, loh mahfuz, qalam, kursi, aras. Jadi kesimpulannya makhluk yang paling besar adalah aras. Makanya banyak Allah ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Banyak bacaan-bacaan tentang mengisahkan tentang aras pangganalnya. Nah, waktu turun ayatul kursi ini ke bumi dari loh mahfuz, aras itu bergetar, makhluk yang paling besar ini bergoyang. Malaikat bingung, kiamat kali ini apakah? Sekalinya pemberitahuan ayatul kursi, ayat yang paling hebat turun ke dunia. Lalu malaikat berteriak, ya Allah ya Rabb, sangat beruntung, tuba, beruntung sekali bagi orang yang diturunkan ayatul kursi untuk membacanya, dibacanya, untung besar. Malaikat berteriak untung besar kepada manusia yang diturunkan ayat kursi itu, mereka membacanya. Satu, kenapa ayatul kursi itu maka hebat? Permulaannya dimulai dengan nama Allah, ditutup dengan nama Allah. Sekali lagi nah, jangan kada dibaca selesai sembahyang. Permulaannya Allah, nama Allah, terakhirnya nama Allah. Mun ayat lain ada juga bang, tapi permulaannya bisa kada, terakhirnya ada. Awalnya nama Allah, akhirnya kada. Nah, sedangkan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa sudah? 3. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ditutup terakhirnya dengan ayat wa huwal aliyyul
azim. Wa huwal aliyyul azim. Al-aliyyu al-azim. 5. Jadi 3 tambah 2. Permulaannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 sampai terakhir wa huwal aliyyul azim. 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayatul kursi sesudah selesai sembahyang. Ada yang ini kita lingah imbah sembahyang Jumat lalu kita baca, amun sembahyang biasa kita baca aja. Indah benar membaca ayatul kursi karena sudah dibaca 77. Padahal jangan dibaca 1 mat aja. Katanya lawas membaca nang ayatul kursi itu saayat ini tambah lagi amanah Rasul paling 2 menit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Berapa menit? Paling menit. Menit kadakawala berdiam. Hendak bur aja bulikan. Manahan menit kadakawala. Tambah lagi Allah, tambah lagi apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama apa? 2 menit, 3 menit. Tambah lawan doanya, taruhlah 10 menit. Kadakawalah berduduk di masjid 10 menit. Sungguh kadenya nang bawirid itu sangin tujuan baca lang alun banar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ya lati hipo ya kapi ya hapi Joya sapi ya lati hipu ya kapi ya hapi Joya sapi. 5 menit mau ndak lagu nang itu dilanggar pian. Imamnya bilang ada tahu lalu orang nggak tahu berarti sudah mun kita di masjid raya kira lah imbah nintu imbah itu berdoa imbah itu habis kira bulikan bilang kurang lebih tak umbe aja bulik jalan orang nyata kita itu nang tuha tutulakan sidin ke masjid raya aku sidin bawirid aku anak bawirid nya ada masjid enak ada sing wiritan bid'ah bang. Jadi orang sunnah-sunnahnya aja. Kita barang haja nang bid'ah di Makkah tuh jago banyak nang bid'ah, apalagi waih ini pasaian tingkat 5 kada ada lagi batu nang Safa Marwah tuh ada lagi. Nah Mbah Nisfu aku tolak 2 hari Mbah Nisfu 2 hari tolak. Siapa hendak umpat ayo ini babacaan sambil iklan tanding kita nak bawa murahan bisa sama aja kita baik buat aku pun ada ujungannya membawa guru pesantren biar baik buat aku sarik tuh tarik palang lain tumpuk aja mau guru bakri pulang orang membacaan tuh iklan juga di TV itu kan iklan orang lengkap. Nah berjarah dibawahi ini Jabal Surna, cerita Jabal Surna ini Jabal Nurna Nabi Mahalwatna. Nah kita kada semua melihat lawan Nabi buahnya kada suwana. Coba lihat Jabal Surna, coba lihat Jabal Nurna.
Nah lihat itu nah, keingatan lawan Nabi nah, bicara mahe dahulu itu nah, basadang sudah lengkap, mohon, nah apa lagi? Berapa 11 hari? Berapa pian hendak? 20 juta. Apa larangan? Mun hendak menyumbang 20 juta bisa. Macam mana nakakan di antara Dewan Guru? Kadang aku nang pajang menyugihi aku, Bang, aku ada ya usaha kadang nang mengentu aja, Bang. Menyugihinya narai jar. Rupanya gair banyak balik orang sugih. Allahu Akbar. Kita boleh kibul. Apa tadi? Ini bisa kan ingat lagi memberikan nek. Nah, kursi. Ya, kita duduki kursinya ini. Napa ujar Nabi tadi? Barang siapa membaca ayatul kursi, sudah tahu ini nak kena. Kada kawar dibaca lagi tu. Pokoknya apa aja auranya. Allahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahullah ilaha illallah. Biasanya Allah bantu salam ya salam. A'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik ilahana ya rabbana subhanallah 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 dulah labar amin tak bahari ini Tuhaan sudah Tuhaan baatur menghadap Allah kayak itulah. Sisa waktu bagawi di bawah ibadah, ada orang sisa waktu beribadah di bawah bagawi. Itu nah orang nak nyaman di akhirat. Sekali lagi nah, ulama-ulama dan aulia sisa daripada ilmu dan ibadah mereka kerja. Jadi bekerja tuh bina hambar sudah, karena sudah capek ibadah. Ada kita kada sisa daripada kerja di bawah ibadah. Buktinya hari Jumat. Coba pian dah menjadi hatib tuh di sini nah, tinggal hari itu no aja. Saurang mau ulah khutbah itu dah, kada ulahan buku orang, ada ulahan saurang setengah bulan menyusun itu dah. Buahnya kada mau mendengari umat tuhnya mau ulah khutbah itu dah. Alhamdulillah, no aja berencak. Maka di muka sini nah, di muka ini, umat cakanya nang itu nah dilabuh sedikit nah mau apa muka ada melanong dah ini. Atau kada usah dilabuh itu nah dikuir aja itu nah, maka bak kacamata nang di muka itu kuir itu nah tak kada justru maaf berdirilah siapa tahu nang ini wali-wali buan wali-wali ini tahu lah tali basi buan wali bisa aku sakon itu jaro. Apabila selesai sembahyang 5 waktu tuh 5 waktu Jumat tuh sembahyang juga membaca ayatul kursi belum sampai ke waktu berikutnya mati. Belum sampai ke waktu berikutnya mati. Tahu matinya taruh bak motor kah, serangan jantung kah, atau mati keguguran nyiro kah, tapi isinya pang 2 ton. Surga aja Nabi orang tuh, surga orang tuh tidak ada jarak antara inya lawan orang tuh surga, terkecuali hidup jadi munnya mati surga, karena ia sudah membaca Allahullah. Jadi mun Allah sayang tuh lawan orang tuh hendak mati tuh nah tak baca tuh Allahullah tuh. Bila Allah Ta'ala kada sayang tuh kada ada jaminan tuh kada baca Allahullah tuh. Jadi kada salahnya bila sembahyang habis sembahyang baca Allahullah. 1 baca benar tuh bang enak habang. Apalagi nah sudah ungguy-ungguyan ini wah. Dan udara lipat, penuh tinggi darah rumah. Hidup diubat aja gini Pak. Hidup diobat aja lagi. Bila kada mau entah obat asam urat buangnya asamnya tinggal uratnya berarti sesam mutahan. Membaca amanah Rasul pulang kelebihannya di situ ada bikin ikrar kita dengan Allah, wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
Itu wiritan yang kita baca tuh, belum lagi ya latif wa kafi hafiz wa syafi, itu belum lagi apa kelebihannya, belum lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membacanya itu jar Nabi 3 waktu. Pertama sesudah sembahyang maghrib, kedua sesudah sembahyang asar, ketiga sesudah sembahyang subuh. Nang membaca nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka bila membaca 10 kali dimudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Hah? Kan Bang Ale ini Rasul mau ucapakan itu, nah tapi syaratnya sebelum batisnya basila balipat, masih dalam keadaan orangnya duduk tahiyat akhir. Sekali lagi, nah orangnya yang membaca 3 waktu itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sesudah sembahyang maghrib, sesudah sembahyang asar, sesudah sembahyang subuh. Batisnya seperti mana kayak biasa, yaitu selesai sembahyang tahiyat akhir kada balipat belum basila, tetap nangka itu. Maka kelebihannya 2, di urusannya mudah, rezekinya mudah. Urusannya mudah, rezekinya mudah. Wah, mun rezeki mudah, urusan mudah, iya sudah. Biar kayak apa tuh hanya beparah lawan nang akak-anakan, nih pasti maunya urusan mudah, rezeki mudah, nararnya pulang mudah. Nararnya Siti mah mudah. Wah, jangan ku baca atau Bang enak. Di 3 hari iya pula. Kita niat menyimpan ilmu itu, kemampuan otak kita dan kemampuan menyimpan nasihat ulama itu menurut Imam Ghazali cuma 3 hari. 3 hari ya. Apabila 3 hari kau tidak mendengar nasihat ulama, pakat matatil qulub, mata hatimu mati. 3 hari ya. Amun setengah bulan Bang Barai itu harok, amun seminggu sekali buruk, amun setengah bulan sekali itu harok, amun 3 hari sekali hadir ke majelis salim itu mati hati. Mata hati mati. Aku batakon daun pian, mun pian baisi himpun mances lelah, cesannya tuh hanya hibab penuh di cesannya tuh dah. Pacol berapa hari hanya menyimpan yuk deng, berapa hari deng, berapa hari menyimpan tahan kada di cesan lagi berapa hari? 2 hari. 2 hari. Jadi taharat kita ini menyimpan muncis 2 harinya, 2 hari ya kalau menyimpan matinya. Kayak itu juga kekuatan kita ini menurut Imam Ghazali, apabila kita tidak hadir ke majelis ta'lim dalam rangka 3 hari, pakat matatil qulub. Amun himpun 2 harinya habis. Itu kan himpunnya kada error juga. Munnya error makinnya. Nah, di ganda-ganda dulu nah. Nah ya. Ada dan adanya error. Kemana kita tadi kasih itulah. biar apa kita asal tambah ilmu ya Allah, mudahan kau mengamalkan, mudahan Allah menolongi. Ilmu tuh ilmu aja kayak apa? Ilmu aja dunia kada ilmu kita kada baca ada apa? Banyak berisi baju tapi kada dipakai, ada apa artinya? Ilmunya ini kabila amalnya. Maka itulah kita sedang-sedang aja pembacaannya, sedang-sedang aja nang kita akan pulang ilmu amalnya tagal nafsu kita leh, nafsu aja tulannya parah ya, sampai yang tasbihnya gurunya bilang hari jam 8 liwat deh masih aja sampai yang tasbih. Aku hendak bulik tagal 4 kawan tadinya. Ayo kita paksain aja.
kayak tak paksain tuh, semestinya suka benar tuh, tapi nafsu. Nah aja betahlil banyaknya berzikir sekali dua kan, oh nafsu. Nafsu tuh kita aja datang ke sini sudah berpikir bulik, bujur gak? Kakoi ya, bujur gak? Bujur gak? Ya tuh bujur akan nak bulik deh. Nah kita baca pulang. Lalu Allah menjawab, jadi 40 tahun nanya kabul doa Nabi Musa. 40 tahun nanya kabul. Ujar Nabi Musa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Lalu dijawab Allah, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Permintaan ikam wahai Musa ku kabulkan aja. Permintaan ikam akan ku kabulkan akan. Kadang wayah itu kada 40 tahun setelah berdoa Nabi Musa baru ditinggalamkan Fir'aun di Laut Merah. Kita baca. Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu, maka bertetaplah kamu. Setelah itu 40 tahun lamanya baru dilemas Fir'aun beserta tentaranya di Laut Merah ketika mereka mengepung Nabi Musa dan Banu Israel. Dan terkadangnya terlambatnya pemberian itu kebaikan bagi yang berdoa, supaya dia bersungguh-sungguh dan berulang-ulang dalam meminta. Bujur juga nih amunnya, ya Allah ulun minta suge disugihakan, kan dia berdua lagi ya. Jasar bujur. Ujat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ulun minta bini banyak, mau dikabulakan kan berdua lagi ya. Nah itu hikmahnya. Jadi Tuhan kada kabulakan, lambat kabulakan supaya inya berulang-ulang berdoa. Aku je Tuhan katuju mendengar hambaku berdoa tu katuju, inya mengadu lawan aku katuju, kok katuju. Ya Allah, maka mun bahimat itu bahimat berdoa. Alif lamnya tu kan tebal benar, ya Allah. Kayak orang garing juga. Allah ya apa jurang bian Allah la ilaha illallah ummah bilang tebal bana Allahnya. Jadi aku jar Tuhan katuju benar mendengar inya berdoa itu berulang-ulang. Maka itu kita tuh lebih lanang penting berulang-ulang doa tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Itu bahimat. Aku je Tuhan katujunya nang berulang-ulang berdoa tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, nang berulang-ulang itu nah, Rabbana aku katuju mendengar karena inya mun dikabulakan langsung ada lagi berdoanya. Jadi Allah Ta'ala melambatakan kabulnya itu adalah kebaikan bagi yang berdoa supaya dia bersungguh-sungguh dan berulang-ulang dalam meminta. Karena doa itu adalah ibadah. Dan bertakarrub kepada Tuhan seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina bid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan sabdanya pula, qala Jibril alaihi salam, ya Rabb
abduka fulanun iqdi hajatahu fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Jadi Jibril mendengar inya berdua nih, ya Rob, ujar Jibril, abduka fulanun iqdi hajatahu fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Jibril berkata, ujar Jibril, hai Tuhanku, hambamu si anu. Itu bacaannya hambamu si anu, jangan hamba Musa. Ya dibarisi nah itu nah api-api lain hamba Musa, lain hambamu si anu. Itu salah bacaan itu. Jibril berkata, hai Tuhanku, hambamu si anu itu tunaikanlah hajatnya. Jawab Tuhan, biarlah hambaku itu demikian, sesungguhnya aku cinta benar mendengar suaranya. Aku katuju ya Tuhan mendengar suaranya itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana, Rabbana, katuju aku mendengar itu, langsung kabulakan kayaknya kada laginya. Sesungguhnya aku cinta benar mendengar suaranya. Dan ada juga terlambatnya pemberian itu karena apa alasan? Kekurangan syarat. Dalam kitab Azkar Nawawi syarat berdoa itu 10. Di antaranya berdoa itu menghadap kiblat. Di antaranya ada berdoa itu menadahkan kedua belah tangan berpintangan dengan dada, menghimpun kain yadummu an mulatahu, menghimpunkan telunjuknya. Nah, jangan dinto. Yadummu an mulatahu, menghimpunkan telunjuknya. Dinto deh. Jadi orang tahu, oh jual alim pan ini. Oh surban aja gana. Oh potongan aja, naja. Apalagi nah. Pendak di sini tuh, alah, bebayah hendak berdua na, mang itu setengah jam berdua. Nah itu lebih lengkap keterangannya, ikutilah pada episode berikutnya pada saat dan gelombang yang sama. Yang penting kita mudah-mudahan ditolongi Allah mengerjakan sembahyang tasbih, sembahyang hajat, mudah-mudahan kita dikabulkan Allah, mudahan kawak nangkai ini mengerja terus menerus selama hayat masih dikandung badan, mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, sehat badan dalam mengerja taat ibadah kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, amin Allahumma.